Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutan. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport, selalu menantikan hampir setiap hari ya. Berarti Anda nungguin video terbaru, updatean terbaru dari Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman semuanya. Karena Anda selalu setia dengan channel ini, Anda selalu mendukung channel ini. Mau video seperti apapun diupdate gitu loh, insya Allah itu selalu rame penontonnya, yang nge-share, yang nge-like itu alhamdulillah banget. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu menyempatkan waktunya untuk mampir ke channel ini, untuk mensupport, mendukung channel Solusi Hutang. Kayak mana channel ini bisa lebih berkembang lagi pastinya, bisa bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Dan hari ini itu udah alhamdulillah banget, itu udah lebih dari 210.000 kalau saya nggak salah, udah segitu. Dan itu semua supportan dan dukungan dari Anda semuanya gitu loh ya. Kan banyak juga yang bertanya, bang itu udah banyak itu, gimana nggak giveaway atau kayak mana? Nanti saya pikirkan hal itu. Oke, jadi gini, seperti judul video saya yang Anda nampak hari ini, OJK pinjol legal 2021 itu sudah menyampah ya. Sudah banyak yang jadi sampah, sudah banyak gitu loh. Bukan menjadi solusi lagi di tengah pandemi ini, tapi menjadi sampah, jadi menjadi polusi gitu loh ya. Menjadi kotor gara-gara adanya pinjaman online itu sudah nggak terurus. Saya perhatikan seperti itu. Saya akan di sini, entah ini sengaja dibiarkan seperti ini, atau ada konflik lain, atau ada di balik itu rencana lain, alasan lain di balik itu, ya kita cuma bisa menduga-duga gitu loh. Karena saya pernah mencoba mendatangi salah satu kantor OJK yang ada di provinsi saya, tapi hari itu dia bilangin tidak bisa bertemu ini segala macam. Karena saya bilangin, untuk bertemu itu pengen apa ya, saya pengen konfirmasi gimana sih sebenarnya tentang pinjaman online, baik segi hukumnya, tentang aturannya, atau hal-hal yang dipertimbangkan oleh pihak OJK untuk memberikan izin dari pinjol ini. Dan kenyataan alhasil sampai detik ini belum ada yang bisa saya temui. Tapi saya akan coba terus kayak mana saya bisa mencari info pasti dari ini sebenarnya gitu. Karena kita udah lihat ya, udah berapa banyak ini, udah berapa tahun ini yang disibukkan dengan hal ini semuanya ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan solusi dan motivasi buat Anda semuanya. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport. Oke, pinjol legal itu sudah mulai menyampah ya. OJK diminta untuk meluruskan ini atau memblokir ini ya. Kalau memblokir saya juga kurang yakin gitu loh. Kenapa saya bilangin kurang yakin? Kalau OJK memblokir pinjol yang sudah mereka keluarkan izinnya, itu akan berdampak panjang. Saya nggak berdampaknya ya, mungkin antara pinjol dan OJK-nya mungkin ada saling kolaborasi atau kayak mana, saya juga nggak tahu ya. Kita cuman bisanya menduga-duga karena selama ini tidak ada titik terang dari hal ini gitu loh. Yang ada cuman pinjam ke sini, ini sudah dilabeli OJK. Bahkan yang dilabeli OJK itu, bahkan yang sudah diberikan izin OJK itu, itulah yang menyampah gitu loh ya. Contoh kenapa saya bilangin menyampah, kayak Aku Laku, kayak Kredivo, kayak Rupiah Cepat misalnya gitu ya. Atau ada Kami, Isi Cash, Kredit Pintar, ada Pundi misalnya kayak gitu. Oke, mereka menjumpai seorang debetur gitu. Misalnya saya debetur yang terlambat bayar ya. Saya terlambat bayar ini, giliran ada debt collector yang nelpon, saya menyatakan saya tidak ada uang, berikan saya waktu untuk mencarikan uangnya untuk menyelesaikan masalah saya sama Anda. Tapi yang ada apa? Debt collector sesaat itu langsung berubah menjadi penasehat hukum ya. Walaupun saya tahu ini, kita ibaratkan ini sebuah meja ya. Ada sebuah meja ini ada sebuah makanan di atas meja ini ya. Walaupun saya tahu yang akan diambil oleh debt collector ini adalah makanan yang ada di atas meja ini, tapi debt collector ini sengaja mengkaji kaki mejanya, alas mejanya ya.
apa-apa aja yang ada di atas meja itu, padahal tujuannya cuma makanan. Ya. Dan begitu juga yang dirasakan oleh debitur. Mereka tahu debt collector ini tujuannya ya udah, karena mereka diajak kerjasama oleh pihak pinjol, tujuannya mengambil tagihan. Tapi malah sesaat dia memberikan kuliah tentang hukum gitu loh. Kayak pasal 12 sekian, 12 sekian, 12 sekian, bukan sedikit itu pasal yang mereka berikan. Ya. Habis itu pasal pidananya 37 sekian, 37 sekian, 37. Bukan sedikit, padahal kami tahu yang tujuan objek mereka adalah duitnya. Ya. Tapi mereka sengaja mengkaji semuanya sehingga ini menjadi sampah gitu loh, ya. Dan sampah ini kalau kita biarkan, ya, bisa jadi banjir yang besar. Ya. Akan menjadi petaka nantinya gitu loh. Jadi makanya kalau OJK hanya tinggal diam di sini, OJK hanya menengok, jangan pinjam lagi ke pinjol yang tidak kami keluarkan sertifikasinya, tidak kami keluarkan izinnya. Pinjamlah di sini. Terus fungsinya apa gitu loh? Ya, pinjam di situ itu fungsinya apa? Apakah OJK menjamin mereka tidak akan meneror ketika ada telat bayar? Apakah OJK menjamin mereka tidak akan mengintimidasi ketika telat bayar? Tidak ada. Kenyataan lebih parah lagi pinjol yang dikeluarkan izin oleh OJK daripada yang tidak berizin. Ya, lebih parah caci makinya, lebih parah adu dombanya. Ya. Contoh si A minjam, tiba-tiba si pihak DC menelpon si A, nomornya tidak aktif karena si A menyimpan nomor saya. Akhirnya DC menghubungi nomor saya. Ya, dengan alasan apa DC menghubungi saya? Nomor Anda dijadikan kontak darurat oleh si A gitu. Ya, yang paling marah saat ini adalah kami akan memproses si A. Jadi Anda akan dijadikan saksi untuk di pengadilan nanti karena nomor Anda dijadikan kontak darurat. Bagi mereka yang tahu, bagi saya sudah tahu itu, saya sudah paham ini adu domba ini dari DC. Saya mungkin nggak akan menanggapi. Bagi mereka yang tidak tahu, ini akan jadi malapetaka. Ya, terjadilah keributan, terjadi tindak pidana di lapangan gitu loh. Siapa yang mau tanggung jawab? Ya, cuma gara-gara hutang 700.000 loh. Adu dombanya seperti itu. Tekanannya seperti itu. Makanya saya minta kepada dari Otoritas Jasa Keuangan, dari AFPI, dari SWI, ini udah ukurannya diluruskan gitu loh. Kalau sampah ini kita biarkan terus menumpuk, dan terus menumpuk, apa efeknya kalau masuk ke sebuah sungai? Akhirnya menutup jalur untuk mengalirnya sebuah air. Jadi akhirnya banjir. Dan ini juga seperti itu. Kalau Anda biarkan dan Anda biarkan pinjol merajalela di Indonesia ini, tanpa Anda meluruskan soal aturannya, tanpa Anda memperingati tentang kesalahan-kesalahan yang diberikan pinjol, ini akan menjadi malapetaka bagi masyarakat yang ada di bawah. Ya, mereka tidak tahu, apalagi di tengah pandemi saat ini gitu loh. Ya, jadi di Indonesia itu sengaja orang itu kenapa setiap usaha itu selalu sukses ya, apalagi tentang peminjaman ini segala macam. Kenapa? Karena orang kita itu kelemahannya adalah paling malas memahami. Ya, mereka baru sadar ketika apa? Ketika posisinya sudah terdesak, baru cari ini, cari ini, cari ini, dan itulah yang dimanfaatkan oleh para mafia pinjol. Ya, kemana lagi mereka harus mengarah? Ya, sejak pelepasan dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan, ya Otoritas Jasa Keuangan lah yang mengatur semua ini. Tapi kalau hari ini semua pengaduan tidak ditanggapi, untuk apa berdirinya OJK lagi? Ya, untuk apa dibentuk AFPI lagi? Ya, untuk apa SWI? Jadi terlalu banyak organisasi, terlalu banyak lembaga gitu loh. Jadi saya akhirnya bingung sendiri. Ya. Jadi makanya saya bilangin kepada mungkin Bapak atau Ibu ya yang berada di Otoritas Jasa Keuangan, atau yang berada di AFPI, atau yang berada di SWI, tolong ini diluruskan lagi. Ya. Jadi kalau kita selalu membiarkan sampah tiap hari itu akan mengotori daerah kita sendiri gitu loh. Ya, karena kita tahu ini, ya kita tahu, tapi kita pura-pura nggak tahu. Kita tahu, oh ini yang lempar sampah, ini yang buat sampah. Kita tahu, tapi kita tidak pernah menegur orang itu, ya. Tapi coba kita tegur, woi bukan di situ, woi itu nggak benar, bukan di situ tempatnya untuk sampah itu, jangan dibuang di situ, jangan. Pasti orang itu akan introspeksi diri, pasti dia akan ngira, oh saya sudah pernah ditegur, ya. Kalau nggak ada ditegur, baru kita tangkap. Kalau mereka masih juga seperti itu. Tapi kalau terus-terusan dibiarkan,
dan kita hanya menyalahkan orang yang meminjam, sementara kita tidak pernah mempertegas orang yang meminjamkan, ya ini sama aja enggak gitu loh. Orang yang meminjam, mereka asal jadi, karena masyarakat kita sudah tahu gitu loh. Kelemahan mereka dari mana, kekurangan mereka dari mana, malas membaca dan malas memahami. Apalagi tulisan yang sudah sebesar hama gitu loh. Ya, nggak akan mereka baca itu lagi. Mereka scroll ke bawah udah langsung skip gitu loh. Akhirnya apa? Terjebak, baru minta ampun sama Tuhan gini segala macam gitu loh. Ya. Dan begitu juga buat teman-teman semuanya. Jangan Anda hanya mengandalkan satu lembaga aja. Kalau dari diri Anda masih aja terus-terusan mencari di mana talangan dana, di mana pinjaman. Buang otak si peminjam itu yang ada dalam diri Anda, ya. Kalau bisa, saking besarnya usaha, makin tidak ada hutang yang ada, ya. Tapi saya perhatikan, semakin besar usaha, semakin besar pula hutang yang mereka bikin. Jadi sama aja enggak. Jadi hidup Anda di dunia ini cuman memperkaya bank, memperkaya leasing, memperkaya pinjol. Cuman itu aja hidup Anda gitu loh. Giliran mentok baru ingat Tuhan, ingat segalanya, ya. Jadi jangan mengandalkan satu lembaga aja. Mulailah dari diri kita. Kita berhenti untuk minjam, jangan menoleh ke pinjaman online. Karena tidak ada solusi di pinjaman online. Itu bukanlah yang terbaik buat Anda, justru itu jebakan. Jadi kalau Anda diiming-imingkan, Anda beranggapan dengan Anda meminjam online itu kebutuhan mendesak. Anda melihat misalnya di video saya, pinjam di Ada Kami dong, Ada Kami ini. Sedangkan iklannya buat beli lipstik lah, buat ulang tahun pacar. Itu yang mau Anda pinjam. Sementara Anda membutuhkan dana mendesak yang lainnya, cari talangan dana yang lainnya, ya. Apalagi Anda yang detik ini, Bang, kena BI checking nggak Bang? Bang, kena BI checking nggak Bang? Buang jauh-jauh pikiran Anda. Saya lebih syukur Anda semuanya kena BI checking, supaya tidak ada lagi bank yang meminjamkan kepada Anda gitu loh. Supaya Anda tidak terjebak lagi ke depannya, supaya Anda lebih bisa memperbaiki hidup Anda. Kalau bisa kita sukses itu terbebas dari yang namanya hutang gitu loh. Jangan sukses bikin hutang, ya. Ini buat teman-teman semua ini. Jadi tolong dipikirkan lagi, fokuslah ke hidup Anda ke depannya. Kalau memang saat ini hidup Anda sudah terpuruk, perbaiki hidup Anda, ya. Kalau hari ini Anda menyatakan tidak mampu dengan membayar hutang Anda ke pinjaman online, terima risiko apapun itu. Ya, yang penting sebarkan ke teman-teman yang lainnya. Jangan meminjam di pinjaman online, mulai dari diri kita gitu. Jangan kita hanya mengandalkan satu instansi atau satu lembaga. Jadi sekian dulu dari saya, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga mau japri pribadi sama saya, tapi ingat pertanyaan Anda harus benar-benar pertanyaan yang belum pernah saya jawab di YouTube. Tapi kalau sudah pernah, percuma Anda DM saya, ya. Anda boleh masuk ke Instagram saya @mendibroni. Tapi minimal pertanyaan Anda belum pernah saya bahas sama sekali, ya. Jangan Anda beri saya pertanyaan beruntun, Bang, dikiriminnya satu screenshot, Bang, tolong nilai ini, Bang. Bang, ini ada petugas lapangan nggak? Bang, ini gimana? Saya mau diancam datang ke rumah. Bang, ini gimana? Sudah banyak itu pertanyaan itu dalam channel saya. Anda tinggal lihat video saya satu persatu, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Mendibroni. Wassalam.